Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang sangat menarik sekali untuk adik-adik, khususnya yang mau masuk SMP, yang mau masuk SMK atau SMA atau MA, bahkan mau masuk universitas. Apakah itu? Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu lulus sekolah punya aset. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada semua teman-teman kalian supaya mereka merasakan indahnya ilmu yang bermanfaat yang kalian dapatkan. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Lulus SMK punya aset, mungkin gak sih? Mungkin sekali. Gimana caranya? Oke, saya akan bahas dan kupas tuntas ya. Cara satu-satunya supaya kalian lulus sekolah punya aset adalah jualan. Wow, jualan harus punya modal dong. Hello, sekarang zaman digital, bukan zaman baheula yang harus punya modal ketika kalian membuka usaha ya. Dengan kalian punya kemauan saja, kalian sudah bisa melakukan jualan. Caranya gimana? Baik, jualan ini bisa berupa barang atau jasa ya. Jadi jangan hanya kalau bilang jualan hanya yang terbersit adalah barang, tapi bisa juga dengan jasa. Saya akan cerita kisah menarik yang pernah saya alami ketika sekolah, bahkan ketika kuliah, mungkin juga dialami oleh teman-teman semua yang sedang menonton saat ini ya. Oke, jadi ketika sekolah itu kan kalian menjumpai di sekitar rumah kalian atau di pinggir jalan ada orang jual nasi uduk. Iya, betul sekali, nasi uduk. Kalau orang jual nasi uduk atau sejenisnya, ada apa di situ? Ada kue, ada gorengan dan lain-lain. Kira-kira kalau melihat itu apa yang ada dalam pikiran kita? Yep, dijual. Wow, berarti harus bangun jam 3, kemudian masak, sekolah nggak fokus karena ngantuk untuk dijual. No, kalian tinggal bilang sama yang jualan itu, Pak, gorengannya berapa harganya? Oh, 1.000. Oke Pak, buatkan saya 100, saya bawa ke sekolah, akan saya jual. Nanti uangnya sore pas saya pulang sekolah. Bisa kan? Nggak perlu buat, nggak perlu capek-capek, tinggal ambil, titipkan di sekolah. Dengan jumlah siswa yang banyak, 1.000 sampai 1.600, nggak mungkin 100 biji nggak habis, ya nggak? Makanya kalian request kepada penjualnya itu, makanya harus enak gitu. Kalian jual berapa? 100 biji, per bijinya kalian bisa jual 1.500 rupiah. Berarti kalian dapat untung 500 rupiah per biji. Otomatis dalam sehari untung kalian berapa kalau kalian menjual 100 biji? Ya, 50.000. Berarti kalau dikalikan sekolah selama 20 hari, berapa keuntungan kalian yang peroleh selama 1 bulan? 1 juta, betul. 1 juta rupiah kalian sekolah punya penghasilan 1 juta rupiah hanya dengan membawa gorengan, kalian titipkan di sekolah, nggak perlu capek, dapat untung 1 juta. Itu baru satu jenis makanan. Bagaimana kalau kalian bawa 2 jenis? Iya nggak? Enak-enak, harga cuma 1.500. Kalian bisa 1 bulan menghasilkan 2 juta rupiah. Mudah kan menghasilkan uang? Jadi tidak mungkin lulus sekolah punya aset gitu ya. Yang kedua, misalnya kalau kalian malas jualan seperti itu, kalian punya gadget yang luar biasa, kalian gunakan, kalian searching di Instagram, di misalnya di online shop, kalian hubungi satu-satu yang punya online shop itu, bilang, Bapak, Ibu, Kakak, saya mau jualkan barangnya, tolong kirimkan saya foto-foto yang menarik supaya saya bisa post di Instagram, post di YouTube, post di WhatsApp dan lain-lain supaya laku, ya kan? Kalian nggak perlu modal, cukup mulut, pakai mulut kalian bilang kalian mau menjualkan, kalian pakai jari, kalian klik, kirim, orang berminat, orang beli, kalian bilang sama ownernya atau yang pemilik online shop, dikirim barang, kalian transfer uangnya, dapat kan uang, dapat untung kan? Hanya dengan jari dan mulut serta kemauan, nggak pakai modal. Atau kalau kalian punya skill, kalian bisa edit video, edit foto, bisa desain, bisa buat program dan lain-lain, kalian bisa gunakan itu. Kalau di grup sebelah atau di media sosial sebelah gitu ya, buat undangan, satu undangannya harganya 2.000, kalian bisa jual 1.000. Pasti banyak yang mau sekali, bisa menghasilkan uang. Ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk menghasilkan
uang ya. Kalau saya tadi ambil contoh yang paling mudah, kita nggak usah membuat tadi ya, jual gorengan aja atau kue di sekolah bisa menghasilkan omset 2 juta rupiah per bulan. Oke, setelah kalian mendapatkan itu, apa yang harus kalian lakukan? Bingung nggak sih, masa uang disimpan? Kalau uang disimpan atau ditabung itu akan rugi. Kenapa? Kena inflasi. Sekarang mie ayam harga 5.000. 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, mie ayam nggak lagi 5.000, tapi 8.000 mungkin. Ya nggak? Jadi kalau kalian nabung dalam bentuk uang, kalian akan rugi karena kena inflasi. So, harus kalian konversikan uang ke dalam bentuk lain. Contohnya, kalau saya pribadi itu seperti logam mulia ya, dikonversi ke logam mulia. Seperti gambar di sini ya, logam mulianya ya. Oke. Nah, kalau kalian konversi ke dalam logam mulia, saya sudah ikuti dari 2016. Setiap tahun logam mulia itu mengalami kenaikan harga plus minusnya 100.000. Bayangin, kalau kalian sekarang masuk SMK atau SMA atau SMP, 3 tahun mendatang berarti naiknya berapa? Kurang lebih 200.000. Kalau kalian 1 bulan punya tadi omset 2 juta per bulan, kalian bisa beli emas itu kurang lebih 2 gram. 2 gram dikali 3 tahun, karena kalian sekolah 3 tahun kan? Otomatis kalian punya berapa gram? 72 gram. 72 gram dikali harga 3 tahun mendatang emas kurang lebih 1.100.000 2021. Kalian bisa punya omset kurang lebih, tadi berapa ya saya hitung ya? Kalau nggak salah 79 juta. Nanti hitung lagi ya kalau sama kalian. 79 juta. 72 gram dikali 1.100.000 kurang lebih 79 juta kalau nggak salah. Mungkin nggak dengan uang segitu kalian punya omset? Mungkin banget. Hanya dengan mengambil kue, titipkan di sekolah, nggak perlu membuat, kalian bisa fokus belajar di kelas, nggak ngantuk, bisa punya omset segitu. Ya, mudah. Makanya kita harus berpikir ke depan gimana caranya bisa menghasilkan uang. Kenapa sih harus menghasilkan uang? Ya supaya kita mandiri gitu. Kalau nanti teman-teman lulus kelas 3, lulus SMK atau SMA atau SMP masih gini, masih minta orang tua, masih lontang-lantung gitu, kalian sudah menghasilkan. Kalian sudah punya omset. Percaya deh, kalau kalian udah menabung itu ketagihan banget ya. Makanya nanti kalau kalian beli barang itu jangan beli gengsi, tapi beli fungsi ya. Meskipun ya kadang suka diajak teman gitu kan, handphone masih harga 1 jutaan, ya nggak apa-apa, yang penting fungsinya bagus. Oke ya, lanjut ya. Setelah kalian punya omset, kemudian kalian konversi ke dalam logam mulia, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini yang penting. Kalian setiap bulan usahakan untuk mengeluarkan hak orang lain. 2,5% dari penghasilan. Supaya apa? Supaya berkah, supaya Allah mudahkan setiap urusan kalian untuk menggapai impian itu, supaya lu gampang gitu ya. Terus yang terakhir adalah selalu meminta doa kepada kedua orang tua dan berdoa terus kepada Allah supaya diberikan jalan yang mudah, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat. Oke, itu ya. Selamat mencoba. Semoga kalian lulus SMK, SMA, SMP punya aset seperti yang kalian harapkan. Mudah sekali, tanpa modal, tanpa capek, ribet. Hanya tadi mengambil barang orang untuk dijualkan, kemudian kita jualkan atau dititipkan ke orang, dapat keuntungan. Orang tersebut juga terbantu, kita terbantu, teman kita yang lapar juga terbantu. Jadi niatkan semua karena Allah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kalian termotivasi supaya menjadi pemuda-pemuda yang free finansial sebelum usia 30 tahun. Oke, salam semangat, hebat, luar biasa.